Halo, Assalamualaikum. Bagi pecinta gadget, tidak ada hari yang lebih membahagiakan selain hari di mana mereka bisa hands-on dan mencoba sebuah gadget yang sudah ditunggu-tunggu. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S22 Plus yang akan kita unbox hari ini. Dan nggak akan cuma unbox ya, kita akan coba bandingkan dengan daily driver saya sebelumnya, yaitu Galaxy S21. Biar rada panjang ya videonya, ada perbandingannya juga dari sisi looks. Karena kalau unboxing doang kayaknya udah pada tahu kali ya kalau flagshipnya Samsung sekarang punya kardus tipis seperti ini karena sudah tidak include lagi chargernya. Nah, yang patut dirayakan dari S22 series ini adalah kembali hadirnya fast charging 45 watt super fast charging 2.0-nya Samsung ya. Saat video ini tayang juga masih dibuka pre-ordernya Samsung, dan seperti biasa Samsung ngerilis 3 varian, yaitu S22 varian reguler dengan layar lebih kecil ya, sekarang 6,1 inci saja, compact. Kemudian S22 Plus yang juga lebih kecil layarnya, 6,6 dibandingkan 6,8 kalau nggak salah di S21 Plus yang lalu. Dan yang satu ini nih yang mungkin jadi rada pembeda ya, karena S22 Ultra itu merupakan gabungan atau hibrida dari seri Note dengan seri S, di mana seri S untuk pertama kalinya sudah include S Pen di dalamnya ya. Kalau S21 Ultra sebelumnya juga udah bisa pakai S Pen, tapi nggak punya slot untuk S Pen-nya di dalamnya. Nah, kalau S22 Ultra sudah dapat. Dan kita sebelum bahas yang lain-lain, saya akan munculkan dulu nih harga resmi pre-order Samsung Galaxy S22 series di sini ya. Nah, kabarnya ini 1 juta lebih murah dibandingkan waktu S21 rilis. Dan sekarang berapa harga S21 ini? Saya lihat yang termurah di Blibli dijual di harga Rp9.499.000 untuk varian RAM 8GB dengan storage 128GB. Warna S21 masih ingat kan ya? Putih, hitam, pink, dan Phantom Violet ini. Nah, kalau di S22 Ultra warnanya ganti, nggak ada violet lagi, tapi jadi Phantom Green. Itu greennya kece banget, tapi yang akan kita unbox hari ini warna hitamnya dari S22 Plus. Oke, kita buka dulu boxnya aja ya. Ya, kira-kira seperti ini isi di dalam boxnya, smartphone-nya, kemudian SIM ejector, stiker IMEI. Ini adalah panduan singkat sama quick start guide, dipisah 2 bahasa, yang ada kartu garansinya yang bahasa Indonesia biasanya, dan juga daftar service center Samsung yang banyak banget itu. Dan terakhir, kabel data atau kabel charging USB Type-C to Type-C. Jadi kalau kamu sudah punya charger, bisa dipakai juga. Atau kalau misalkan belum punya, saya akan coba carikan dan taruh linknya di deskripsi video ini ya. Tentang charger yang bagus yang mendukung buat super fast chargingnya Samsung. Ada yang 25 watt dan ada juga yang 45 watt. Nah, smartphone-nya seperti ini, yang warna hitamnya. Kita akan coba buka dulu plastik pelindung sisi belakangnya. Oh, yes. Warna hitamnya matte seperti ini. Ya, seperti ini kalau di kamera depan. Tuh, kelihatan kece-nya. Dan ya, kalau kamu lihat, garis desainnya kurang lebih masih mirip ya dengan S21. Kalau bilang sama persis sih enggak. Ini lebih kotak, si S22 ini. Di bagian kamera bumpnya, kemudian pinggirnya, walau masih rada curve ya, bagian pinggirnya. Sekarang feels-nya udah lebih kotak nih. Jadi nggak ada lagi curve di back cover yang ini. Nih, ini beneran lurus. Dan juga punya ketebalan yang lebih ramping ya dibandingkan S21 series. Oke, garis antenanya mana ya? Kalau di S21 tuh ada nih di kanan. Di sini nggak ada. Wow, dihilangkan ya. Oh, ada di atas. Di atas ini masih ada garis antena. Jadi kita bandingkan sama S21 biasa, varian biasa. Tapi sama-sama ini ya. Frame-nya terbuat dari metal. Cuma S21 biasa atau reguler itu back cover-nya bukan dari kaca. Kalau S22 mau varian apapun, back cover-nya sudah dari kaca ya. Kemudian ini sisi kiri. Oke, garis antenanya makin minim, makin tipis. Tapi masih ada 2 di kiri, 3 dengan di bawah. Oke, pindah semua ya. Yang dari kanan tidak ada, pindah ke kiri semua garis antenanya. Sementara di atas ada mikrofon untuk noise cancellation atau mikrofon kedua. Tuh, kelihatan? Kemudian garis antena lagi. Dan di sisi bawah kita bisa lihat, ya, dimulai dari garis antena di kiri, kemudian SIM tray, kemudian mikrofon, port USB Type-C, speaker grillnya sama, 6 buah lubang, dan garis antena lagi. Sisi depan, ya beda, belum dinyalain, tapi kelihatan sudah ada anti gores. Enggak, bentar, ini harus dibuka kayaknya. Oh, by default dia tidak ada anti goresnya ya, tidak seperti di S21 series kemarin.
Di S21 series kemarin saya menyesal melepas anti-goresnya karena ketika saya ganti dengan tempered glass, si fingerprint scannernya akurasinya menurun jauh ya. Jadi saya ganti nih dengan yang tipenya flex gitu ya, yang masih silikon tipis, lebih enak, lebih licin dibandingkan anti-gores biasa yang mica, tapi nggak setebal tempered glass. Jadinya tetap si fingerprint scannernya bisa akurat dan cepat ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Sisi depan ini, kamera depannya masih dalam punch hole kamera di tengah satu. Nah, yang naik juga adalah resolusi kameranya. Di S21 series kemarin, resolusi kameranya itu di 10 apa 12 gitu ya. Nah, di S22 Plus series ini, sekarang kamera belakangnya sudah 50 megapiksel. Yang digadang-gadang low light-nya lebih baik lagi ya. Karena sensor ini baru dan banyak dipuji orang masalah low light-nya. Sayang memang kita bandingkan dua varian yang berbeda ya, harusnya sama S21 Plus juga. Cuma S21 Plus saya memang dulu dilepas karena nyari yang lebih compact, dapatnya di S21. Nah sekarang saya merasa perbedaannya tidak terlalu banyak nih, dari 6,2 inci ke 6,6 inci. Nggak kebayang gimana S22 yang biasa 6,1 inci saja, kayaknya makin keren kali ya. Makin compact maksudnya. Zaman sekarang smartphone compact tuh jadi salah satu kelebihan juga soalnya. Oke. Sisanya mungkin speknya akan saya munculkan aja di layar. Dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Nah ini nih, teman-teman mungkin udah nungguin dari kemarin kan. Prosesornya pakai apa? Menurut saya dua-duanya pilihan yang baik sih. Exynos yang baru dengan GPU AMD maupun Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Gen 1 ini ya. Dan ya, ini sih hampir pasti ya, S21 saya akan pensiun berganti dengan S22 Plus dengan layar yang juga tetap bagus, Dynamic AMOLED 2X. Tentu sudah Android 12 dan juga menggunakan One UI versi 4. Ini versinya lebih baru lagi, 4.1. Nanti kita akan bahas di video review aja ya, gimana perbedaannya One UI 4.1 dibandingkan 4.0 dan apakah ada fitur tambahan di S22 series ini dibandingkan pendahulunya. Saya juga lagi nunggu casing buat dipakein di S22 Plus ini. Teman-teman yang follow saya di Instagram mungkin akan lebih duluan dapat update ya tentang casing-casing apa saja yang datang ke Cimahi. Saya akan pakai dulu ini, tentu saja sebagai daily driver. Dan nanti kita pakai casing apa, saya akan coba dulu. Ya, jadi banyak hal yang akan saya simpan buat dimasukkan ke video reviewnya. Biasanya kan video review daily driver saya rada lama nih tayangnya. Saya akan coba buat videonya lebih cepat biar sebelum pre-ordernya berakhir, teman-teman sudah bisa dapat insight dari saya tentang S22 Plus flagshipnya Samsung yang terbaru ini ya. Ya, kalau desain udah kelihatan saya lebih suka yang baru. Kenapa? Karena lebih flat, walaupun nanti pakai casing juga ya. Makanya warna hitam nggak masalah buat saya. Izinkan saya setup dulu. Kenapa saya nggak masuk ke Android-nya, nggak masuk ke home screen-nya? Karena saya mau pindahan data dulu pakai Samsung Smart Switch ya. Itulah enaknya kalau pindah dari Samsung ke Samsung, semuanya pindah, aplikasinya pindah, bahkan layout di home screen-nya juga sama persis. Tinggal mungkin beberapa aplikasi harus login lagi, habis itu udah pakai handphone lama aja jadinya. Saya mau spill lagi sebetulnya apa saja yang membuat saya betah pakai S21, termasuk konektivitas ke laptop saya, tapi nanti kehabisan bahan buat di video review nanti ya. Ya udah gitu aja dulu ya unboxingnya. Izinkan saya bersenang-senang dulu dengan flagship barunya Samsung ini. Thanks for watching dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.